Nah, lalu kemudian kalau pembangunan ekonomi memang negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang terutama, dan sebagainya, itu memberi dukungan. Belanda memberi dukungan. Bahkan ketua intergovernment yang membantu Indonesia itu, keuangan untuk pembangunan Indonesia, itu Belanda justru yang ketua IG. Gitu. Dan dengan pinjaman dan bantuan dari berbagai negara, akhirnya ekonomi Indonesia mulai berkembang, mulai kembali mempunyai kekuatan tertentu. Dan nanti dalam perkembangannya bahkan diakui bahwa Indonesia bersama negara Asia Tenggara lainnya bisa berkembang menjadi sebuah negara yang berhasil membangun ekonominya ketika itu. Jadi kalau dilihat dari segi ini, ya Pak Harto mempunyai pemikiran, mempunyai langkah-langkah tertentu yang kemudian membawa Indonesia bisa bertegak kembali, istilah tanda kutip bertegak kembali setelah mengalami kebangkrutan tahun 67 itu. Nah, cuma yang menjadi persoalan setelah berhasil membangun ekonominya, maka ya biasa, apalagi setelah anak-anaknya mulai gede, maka akhirnya korupsi terjadi. Dan itu menjadi isu. Bahkan nanti kejatuhannya kan ada keputusan MPR dan segala macam itu. Dan kalau dilihat dari segi jasanya sebagai tentara, ya tidak kecil juga. Walaupun nanti ada persoalan korupsi juga ketika dia jadi Panglima Diponegoro. Tetapi ketika Presiden Soekarno tahun 60 berhasil menjadi presiden sambil menjadi kepala pemerintahan, maka dia membentuk Komando Pembebasan Irian Barat di Makassar. Yang diangkat sebagai komandannya adalah Pak Harto. Di situ mulai tampil Pak. Padahal Pak Harto ini, saya pernah dengar dari beberapa perwira, tidak terlalu disenangi oleh Pak Bung Karno karena dianggap kope itu keras kepala gitu. Jadi, dan memang nanti kita lihat bahwa dalam perkembangannya dia mempunyai kedudukan sebagai komandan Kostrad, dan karena karena pengembalian Irian Barat akhirnya tidak jadi dengan perang, maka Pak Harto kembali ke posisinya sebagai komandan Kostrad ketika itu. Nah, dalam proses itu, di tengah-tengah situasi karena Bung Karno ketika berkuasa menjadi dengan dekret presiden, posisinya begini, orang barangkali selalu berpikir bahwa Bung Karno itu presiden 20 tahun. Dan seakan-akan juga berkuasa selama 20 tahun sebagai kepala pemerintahan. Tidak benar. Yang Bung Karno itu sebenarnya presidennya 20 tahun, sebagai kepala pemerintahannya hanya sekitar 65 tahun. 65 boleh dikatakan tidak. Dari tahun 50 sampai 58, pertengahan 59, yang memerintah itu adalah kabinet parlementer. Jadi Perdana Menteri dari partai-partai. Nanti tahun 60, lewat dekret presiden, Presiden Soekarno itu menjadi kepala pemerintahan sekaligus. Nah, di tengah-tengah itu, ketika dia sudah punya kekuasaan, maka ide-idenya untuk mempersatukan bangsanya, jadi dalam pikiran Bung Karno itu yang terpenting adalah persatuan. Nah, tahun 26 itu yang dirumuskan kembali oleh Bung Karno menjadi Nasakom. Dan menurut di dalam bukunya ini, Magnis ini. Nah, ada kalimatnya, saya bacakan aja supaya orang ngerti. Tetapi justru disitulah letak kesulitan kita di Indonesia. Kita mempunyai pengalaman yang mendalam, suatu pengalaman yang pahit dengan komunisme yang Marxis itu. Andai kata Marx sekedar salah seorang pemikir masa lampau, bahkan andai kata ideologi berdasarkan ajarannya
Marxisme tidak lebih daripada ideologi perjuangan kaum buruh industri akhir abad ke-19, dia sekarang tidak akan lebih menarik perhatian daripada pemikiran, dia sebut beberapa tokoh seperti Mikhail Buchanan atau Robert Owen. Nah di sini, pada waktu Soekarno muda tahun 1926 menulis tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, orang menganggapnya wajar-wajar saja. Pada tahun 20-an, pemikiran Marx lebih-lebih kritiknya yang tajam terhadap kapitalisme berpengaruh luas di kalangan terbatas kaum intelektual muda pergerakan nasional Indonesia. Tetapi waktu 35 tahun kemudian Presiden Soekarno memodifikasi trias itu, yang dia maksud trias di sini adalah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Jadi memodifikasi trias itu menjadi nasakom, nasionalisme, agama, komunis. Beliau, istilah Romo Magnis begini, beliau telah meloncat ke dimensi yang lain. Loncatan yang akhirnya mendaratkan bangsa Indonesia ke dalam malapetaka nasional, yaitu ulah gerakan 30 September 1965 dengan segala akibatnya. Dari alam cita-cita beliau meloncat ke dalam alam keras perebutan kekuasaan politik. Beliau tidak cukup memperhatikan bahwa komunisme bukan sekedar aktualisasi Marxisme, dan bahwa Partai Komunis Indonesia sebuah partai komunis tulen dengan ideologi Marxisme-Leninisme tulen. Kekhasan partai itu berbeda dengan partai-partai berbasis nasionalis dan agama adalah, nah ini penting, adalah bahwa ideologinya Marxisme-Leninisme menolak pluralisme demokratis. Jadi tidak boleh ada partai yang lain bersama dia. Itu yang dimaksud dengan menolak pluralisme demokratis. Partai-partai komunis dimanapun mencari monopoli kekuasaan dengan tujuan untuk mendirikan sistem Marxisme, Leninisme di bawah pimpinan partai yang eksklusif. Yang luput dari perhatian adalah bahwa Partai Komunis bukanlah salah satu pemain di antara partai-partai lain dalam arena kehidupan demokrasi. Begitu Partai Komunis berhasil memegang kekuasaan, dia tidak pernah akan melepaskan secara sukarela. Mengapa ini saya tunjukkan? Untuk menunjukkan bahwa Bung Karno dalam pikirannya mempersatukan sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan pun diusahakan. Nah, konteks 26, ya memang kita masih berjuang, tapi setelah kita merdeka udah lain ceritanya. Nah, itu sebenarnya inti yang mau disampaikan di situ. Ya, disitulah maka ketika Nasakom sudah ada, kan persoalannya komunisme, PKI selalu berlindung di balik Bung Karno. Dan dari situlah nanti proses terjadinya G30S, di mana Pak Harto sebagai, ketika Pak Yani di lubang buayakan, maka ada persoalan di situ. Siapa yang menggantikannya? Nah, aturan yang selama ini terjadi di lingkungan Angkatan Darat, kalau Kepala Staf, Menteri Panglima Kepala Staf Angkatan Darat tidak ada, maka yang akan memegang kekuasaan adalah Panglima Kostrat. Nah, tapi ketika Pak Yani di lubang buayakan, maka Bung Karno menunjuk Pranoto, Jenderal Pranoto, dan tetapi Pak Harto ditunjuk sebagai komandan ketertiban yang mempunyai kekuatan wewenang untuk melakukan penertiban ketika itu. Nah, disitulah nanti proses ada istilah super semar, ya, orang sudah semua tahu. Dengan super semar itulah maka Pak Harto membubarkan PKI, karena yang ketika itu yang menjadi concern utama dari seluruh sebagian besar masyarakat adalah bubarkan PKI. Maka ketika super semar keluar, besoknya tanggal 12 Maret Pak Harto membubarkan PKI. Itu episode episode gambar situasi bagaimana Pak Harto naik dalam proses itu.